Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang menggunakan Wireshark untuk memeriksa capture TCP dan UDP. Perkenalkan, saya dengan Iputu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumigora. Lab ini terdiri dari dua topologi. Bagian pertama, topologi untuk file transfer protocol atau FTP. Pada bagian ini akan dilakukan capture TCP untuk sesi FTP. Topologi ini memuat Cyber of Obsession Virtual Machine dengan akses internet. Terlihat pada topologi, terdapat satu router sebagai default gateway bagi virtual machine yang bertindak sebagai FTP client, sehingga bisa mengakses layanan FTP server yang terdapat di internet. Topologi kedua menggunakan Mininet, digunakan untuk trivial file transfer protocol. Terlihat terdapat satu router R1 yang terhubung dengan dua subnet, yaitu subnet 10.0.0/24, di mana di dalam subnet ini terdapat satu switch, yaitu switch S1, yang digunakan untuk interkoneksi antara PC H1, H2, H3 ke router R1. Alamat IP yang digunakan oleh interface R1 yang terhubung dengan subnet ini adalah .1, sedangkan host H1 menggunakan .11 host ID-nya, kemudian H2.12 dan H3.13. Sedangkan subnet dari R1 ke host H4 itu menggunakan alamat subnet 172.16.0.0/12, di mana IP pertama yaitu .1 dialokasikan untuk interface pada router R1, sedangkan .40 digunakan sebagai host ID untuk host H4. Adapun objektif dari lab ini ada dua bagian. Bagian pertama mengidentifikasi field header pada TCP dan operasinya menggunakan Wireshark FTP Session Capture. Bagian kedua mengidentifikasi field header UDP dan operasinya menggunakan Wireshark TFTP Session Capture. Adapun latar belakang atau skenario dari lab ini adalah dua protokol yang terdapat pada lapisan transport TCP/IP, yaitu TCP Transmission Control Protocol yang didefinisikan pada RFC atau Request for Comment 761 dan User Datagram Protocol atau UDP yang didefinisikan pada RFC 768. Kedua protokol mendukung komunikasi protokol pada lapisan atas. Sebagai contoh, TCP/IP digunakan untuk menyediakan lapisan transport yang mendukung untuk protokol seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan File Transmission Protocol atau FTP. Sedangkan UDP itu menyediakan lapisan transport yang mendukung untuk Domain Name System atau DNS dan Trivial File Transfer Protocol atau TFTP. Pada bagian pertama dari lab ini, kita akan menggunakan Wireshark yang merupakan tools bersifat open source untuk melakukan capture dan menganalisa header field atau field di bagian header dari protokol TCP untuk file transfer FTP di antara host komputer dan FTP server anonymous yang ada di internet. Command line terminal digunakan nantinya untuk menghubungkan ke FTP server secara anonymous dan mengunduh file. Pada bagian kedua dari lab ini, kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa field header UDP untuk file transfer menggunakan TFTP di antara dua host komputer yang terdapat pada Mininet. Untuk bisa menyelesaikan lab ini, terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama, virtual machine Cyber of Obsession. Yang kedua, akses internet. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan lab ini, bagian pertama yaitu mengidentifikasi field header TCP dan operasinya menggunakan Wireshark FTP Session Capture. Di bagian pertama ini, kita akan melakukan
capture menggunakan WireShark terkait sesi FTP dan melakukan inspeksi terkait dengan file-file yang terdapat pada header TCP. Langkah pertama yaitu menjalankan WireShark capture. Diawali dulu dengan login ke CyberOps Workstation Virtual Machine dan membuka terminal window, kemudian menjalankan WireShark. Dengan mengeksekusi perintah lewat terminal yang terbuka, yaitu WireShark spasi tanda ampersand atau tanda dan. Tanda ampersand di sini digunakan agar mengirim proses ke background dan mengizinkan kita untuk melanjutkan aktivitas pada terminal yang sama. Kita akan membuka Virtual Machine CyberOps Workstation. Terlihat VM CyberOps Workstation telah berjalan. Kemudian masuk ke menu application, kemudian pilih terminal emulator untuk menjalankan terminal. Pada kotak dialog terminal yang tampil, kita eksekusi perintah WireShark spasi tanda ampersand. Terlihat aplikasi WireShark telah berjalan. Kemudian kita akan memilih interface ENP0S3 sebagai interface untuk operasi capture yang kita akan lakukan. Itu pastikan terpilih interface-nya, kemudian pilih pada toolbar Start Capturing Packet. Selanjutnya, pada terminal window yang sudah terbuka sebelumnya, kita akan mengakses FTP site yang ada di eksternal, dalam hal ini di internet. FTP server yang akan kita akses yaitu FTP server dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC yang beralamat di ftp.cdc.gov. Login ke FTP server tersebut menggunakan user anonymous dan tanpa password. Kita coba langsung eksekusi lewat terminal yang tampil. ftp spasi ftp.cdc.gov. Tampil prompt inputan username, masukkan anonymous, kemudian tampil prompt inputan password, tinggal di enter tanpa password. Kita telah berhasil login ke FTP server dari cdc.gov. Berikutnya, langkah kedua, yaitu kita akan mengunduh file readme. Sebelum melakukan operasi pengunduhan, kita akan menampilkan dulu informasi file-file yang terdapat pada FTP server tersebut dengan mengeksekusi perintah ls. Kita coba langsung eksekusi ls. Nah, terlihat pesan address already in use. Seperti yang juga sudah dijelaskan pada manual, jika memperoleh pesan tersebut, hal tersebut bermakna bahwa FTP server dalam keadaan down. Namun dalam hal ini kita akan mencoba untuk keluar dari FTP server dan melakukan login kembali menggunakan mode pasif sehingga kita bisa mengakses FTP server tersebut. Kita coba langsung lakukan. Quit untuk keluar dari FTP server. Kemudian kita akses FTP server kembali dengan mode pasif menggunakan option -p. Diikuti oleh alamat FTP server yang kita ingin akses, yaitu ftp.cdc.gov. Kemudian kita login kembali menggunakan user anonymous, password kosong. Kemudian kita eksekusi perintah ls. Nah, terlihat file-file yang terdapat pada FTP server, di mana salah satu filenya adalah file dengan nama readme. Nah, file readme di sini kita akan unduh menggunakan instruksi get spasi nama file yang mau diunduh. Kita langsung eksekusi get spasi readme. Terlihat transfernya komplit, telah selesai. Quit untuk keluar dari FTP server. Kemudian hasilnya kita verifikasi dengan mengeksekusi perintah ls untuk menampilkan isi dari direktori saat ini, yaitu terlihat ada file dengan nama readme, merupakan file yang tadi kita unduh dari FTP server. Setelah berhasil mengunduh, kita hentikan WireShark capture-nya.
dengan menekan tombol stop capturing pada toolbar. Langkah keempat, yaitu kita akan memverifikasi hasil capture paket-paket yang telah dilakukan selama sesi FTP ke ftp.cdc.conf. Namun kita akan membatasi atau melimitasi data yang tampil untuk kita analisa dengan menerapkan pemfilteran menggunakan TCP and IP.addr sama dengan 2 kali itu operator perbandingan alamat IP dari FTP server ftp.cdc.conf, yaitu 198.246.117.106. Kemudian menekan apply untuk menerapkan pemfilteran tersebut. Kita langsung uji coba. Oke, pada WARSAC di bagian filternya kita tambahkan TCP pemfilterannya and IP.addr sama dengan operator perbandingan sama dengan 2 kali. Alamat dari FTP servernya 198.246.117.106. Tinggal di enter. Oke. Sudah terfilter, hanya menampilkan paket capture terkait dengan protokol TCP dan IP address-nya 198.246.117.106. IP address dari FTP server ftp.cdc.conf pada lab ini adalah 198.246.117.106. Apabila IP address-nya berbeda, silakan disesuaikan di pemfilteran yang diterapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengamati paket TCP pertama yang terkait dengan three-way SIG, 3 fase pembentukan hubungan ke ftp.cdc.conf, di mana alamat IP tujuannya merupakan alamat IP yang digunakan untuk pemfilteran tadi. Dalam hal ini 198.246.117.106. Langkah kelima, menganalisa file-file TCP. Setelah pemfilteran pada TCP diterapkan, 3 paket pertama di bagian atas menampilkan urutan, yaitu SYN atau synchronization, SYN ACK, dan ACK, yang merupakan 3 fase pembentukan hubungan TCP atau TCP three-way SIG. Kita langsung amati kembali pada WARSAC. Oke, jadi urutannya SYN, ACK, dan ACK. Ini merupakan TCP three-way SIG. TCP secara rutin menggunakan sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, memverifikasi kedatangan datagram, dan mengelola ukuran window. Untuk setiap pertukaran data di antara FTP client dan FTP server, sesi TCP baru akan dimulai. Pada akhir dari transfer data, sesi TCP akan ditutup. Ketika FTP sesinya dihentikan, TCP akan melakukan shutdown dan penghentian atau terminasi. Pada WARSAC, informasi detail terkait dengan TCP tersedia pada bagian panel detail, yaitu di bagian tengah. Selanjutnya kita akan menggunakan TCP datagram pertama dari host komputer dan melakukan expand bagian tersebut sehingga bisa menampilkan informasi detail terkait dengan TCP datagram tersebut, sehingga hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Kita langsung uji coba di WARSAC. Jadi pilih paket pertama, kemudian di bagian panel bagian tengah, yaitu middle section, panel detail di bagian middle section, kita expand transmission control protocol. Nah, di sini terlihat beberapa informasi seperti source port menggunakan nilai 57312, destination port 21,
Kemudian ada square number, nilainya 0. Acknowledgement number, nilainya juga 0. Kemudian ada header length, 40 byte. Kemudian ada flag, di mana yang diatur adalah synchronize bernilai 1. Kemudian ada nilai window size 64.240 dan ada juga checksum. Nah, secara detail informasi yang tampil tersebut serupa dengan diagram TCP segmen berikut. Melalui TCP datagram diagram tersebut terdapat beberapa informasi yang dapat dijelaskan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan detail TCP tersebut. Yang pertama adalah TCP source port number. Nah, TCP source port number di sini merupakan nilai dari port sumber dari TCP yang digunakan oleh host untuk membuka koneksi, di mana nilainya ini normalnya merupakan nilai yang random, acak, di atas 1023. Kemudian yang kedua adalah TCP destination port number. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol di lapisan atas atau di lapisan aplikasi pada remote site. Dalam hal ini adalah FTP server. Nilai yang berada pada rentang 0 sampai dengan 1023 itu digunakan untuk well-known port dan biasanya diasosiasikan atau dikaitkan dengan port-port dari aplikasi yang umum di internet seperti Telnet, FTP, HTTP dijelaskan pada request port command 1700. Gabungan dari alamat IP sumber, port sumber, alamat IP tujuan, nomor port tujuan itu secara unik mengidentifikasi sesi antara pengirim dan penerima. Pada WARSAC yang sudah di capture sebelumnya, nomor port tujuannya adalah 21 kalau kita verifikasi kembali. Nah, destination portnya adalah 21. 21 ini adalah sebagai port yang digunakan oleh FTP. FTP server akan mendengarkan permintaan dari FTP client menggunakan port 21 tersebut. Selanjutnya sequence number itu menyatakan nomor dari oktet terakhir pada segmen. Sedangkan acknowledgement number menentukan oktet berikutnya yang diharapkan oleh penerima. Nah, kita coba amati. Ini ada sequence number, kemudian ada acknowledgement number. Sedangkan code bit memiliki makna khusus terkait dengan manajemen sesi dan treatment pada segmen. Beberapa nilai yang ditemukan pada bagian code bit diantaranya adalah ACK. ACK itu adalah acknowledgement dari segmen yang diterima. Kemudian ada SYN itu synchronize, hanya akan diatur ketika sesi TCP dinegosiasi selama fase TCP three-way sync atau 3 fase pembentukan hubungan. Kemudian ada PIN itu berarti finish, permintaannya ditutup. Oke. Jadi permintaan untuk menutup sesi TCP. Sedangkan window size merupakan nilai dari sliding window yang menentukan berapa banyak paket yang akan dikirim sebelum menunggu untuk acknowledgement atau tanda terima. Kemudian ada urgent pointer. Ini hanya digunakan ketika flag urgent atau URG dikirim oleh pengirim yang memerlukan pengiriman data segera ke penerima. Kemudian ada bagian option. Tersedia hanya satu option saat ini yang mendefinisikan ukuran segmen TCP maksimum di bagian option. Kita coba amati. Jadi tadi ada SYN, oke, ini diatur. Kemudian ada TCP flag, window size tadi, kemudian ada option. Nah,
TCP maksimum segment size tadi yang sudah dijelaskan. Oke. Ketika kita mengamati capturean dari WireShark tadi terkait dengan sesi TCP pertama pada waktu startup, nilai SYN bitnya diatur dengan nilai 1 pada TCP header. Kalau kita verifikasi kembali, oke, yang ini SYN-nya. Oke. Nah, jika dirangkum dari virtual machine ke CDC server tadi, hanya SYN bit yang bernilai 1. Nilai-nilai lainnya, mulai dari source IP address, kita coba amati. Oke. Nah, di sini terlihat di bagian source IP address itu menggunakan 10.0.2.15 sebagai IP dari VM Cyber Auth Session yang mengakses ke FTP server, berarti bernilai sebagai FTP client. Kemudian destination tujuan IP-nya adalah 198.246.117.106 yang merupakan IP dari ftp.cdc.gov. Kemudian di bagian transport layer TCP source portnya adalah 57312 sebagai port sumber sebagai penanda sesi TCP yang dibuka koneksinya ke FTP server tadi. Port tujuan 21 berarti akses ke line FTP. Kemudian sequence number 0, acknowledgement number 0. Kemudian flag-nya SYN diatur sini, set diatur. Oke. Kemudian header length. Nah, header length 40 byte. Oke. Kemudian window size 64.240. Oke. Itu merupakan beberapa nilai yang bisa kita amati dari output WireShark di bagian panel detail, di bagian tengah. Oke. Berikutnya, kita akan menganalisa capture yang telah difilter tadi di WireShark untuk bagian kedua, paket kedua, yang merupakan balasan dari permintaan FTP yang dikirim oleh klien ke CDC FTP server. Nah, di sana kita akan mengamati ada nilai dari SYN dan ACK bitnya. Kita coba amati langsung di WireShark. Ini paket yang kedua. Nah, di sini terlihat source IP, yaitu dari FTP server membalas permintaan dari FTP client. Berarti alamat IP FTP servernya 198.246.117.106. Tujuannya 10.0.2.15 yaitu FTP client. Kemudian di bagian transmission control protocol TCP header field-nya source port bersumber dari 21 berarti FTP server. Tujuannya 57312. Kemudian di bagian sequence number nilainya 0. Nah, di bagian ACK-nya bernilai 1. Oke, kemudian di bagian flag, SYN dan ACK-nya di set 1, set aktif. Kemudian header length. Nah, header length-nya kita amati. Header length-nya 24 byte, kemudian window size-nya 65.535. Itu paket kedua dari TCP 316 merupakan balasan dari SYN synchronize yang pertama dikirimkan oleh FTP client ke FTP server, kemudian dibalas oleh FTP server menggunakan SYN ACK. Nah, berikutnya di tahap terakhir dari TCP 316 kita akan mengamati bagian akhir dari negosiasi pembentukan hubungannya, yaitu dari FTP client yaitu VM Cyber Auth Session mengirim acknowledgement ke server. Di sana terlihat nanti ACK bitnya diatur dengan nilai 1, sequence number-nya sudah di increment menjadi 1. Kita coba amati langsung, ini rangkumannya.
di paket yang ketiga. Oke. Nah, terlihat di sini di bagian source IP, yaitu FTP client membalas terkait dengan SYN ACK yang dikirim oleh FTP server. IP FTP client-nya 10.0.2.15, tujuannya ke server 198.246.117.106. Di bagian TCP, Transmission atau Protocol Field-nya, source port-nya 57312, port tujuannya 21 FTP server. Kemudian sequence number-nya sekarang 1, ya, di increment. Kemudian acknowledgement number-nya 1, header length-nya 20 byte. Kemudian di bagian flag ACK-nya saja yang diatur. Kemudian window size-nya 64.240. Berapa banyak datagram TCP lainnya yang memuat SYN bit, yaitu 1, di mana paket pertama yang dikirim oleh host pada awal dari session TCP, itu yang mengandung SYN bit atau synchronized bit. Setelah sesi TCP terbentuk, traffic FTP dapat terjadi antara PC dan FTP server. FTP client dan FTP server berkomunikasi satu dengan yang lainnya tanpa menyadari bahwa TCP telah mengontrol dan memanajemen session. Ketika server FTP mengirim respon 220 ke FTP client, sesi TCP pada FTP client mengirim acknowledgement ke sesi TCP pada server. Sequence ini ditampilkan menggunakan WhatsApp capture yang tadi sebelumnya sudah kita rekam, kita tunjukkan. Oke, yang ini respon 220 dari FTP server dikirim ke FTP client, kemudian ini acknowledgement-nya dari FTP client ke FTP server. Ketika sesi FTP dihentikan, FTP client akan mengirim perintah quit, kemudian FTP server akan melakukan acknowledgement atau tanda terima terkait dengan terminasi FTP tersebut dengan mengirimkan respon 221 goodbye. Kita coba langsung amati. Ini merupakan paket yang dikirim dari klien, FTP client ke FTP server terkait dengan permintaan quit. Kemudian FTP server akan mengirim ke FTP client acknowledgement, dan juga dari FTP server akan mengirim ke FTP client respon 221 goodbye. Saat ini FTP server sesi TCP-nya akan mengirim datagram TCP ke FTP client yang menginformasikan pemutusan atau terminasi sesi TCP. FTP client sesi TCP-nya akan acknowledge atau memberikan tanda terima terkait dengan permintaan terminasi datagram terminasi yang diterima. Kemudian akan mengirimkan sesi TCP terkait terminasi miliknya sendiri. Ketika pengirim dari terminasi TCP yaitu FTP server menerima terminasi yang duplikat, datagram ACK akan dikirim untuk melakukan acknowledge tanda terima terkait dengan terminasi dan sesi TCP yang akan dihentikan. Nah, sequence tersebut ditampilkan menggunakan diagram berikut. Jadi dari FTP client akan melakukan pengiriman command quit dulu ke FTP server. FTP server merespon dengan goodbye, sekaligus mengirimkan TCP acknowledgement dan TCP session ACK pin. Kemudian FTP client akan membalas dengan pengiriman TCP acknowledgement dan TCP session ACK pin. Selanjutnya FTP server akan mengirimkan TCP acknowledgement sehingga sesi TCP-nya akan berakhir atau dihentikan. Selanjutnya, dengan menerapkan pemfilteran menggunakan FTP pada WireShark, keseluruhan rangkaian dari traffic FTP dapat diperiksa pada WireShark. Kita coba langsung
eksekusi pemfilterannya, kita hapus dulu pemfilteran yang sudah ada, kemudian kita langsung eksekusi pemfilteran FTP. Oke, jadi ini rangkaian terkait dengan FTP. Jika diamati, user anonymous digunakan untuk mengambil file readme. Setelah sesi transfernya diakhiri, usernya kemudian akan menghentikan sesi FTP-nya. Kita coba langsung amati. Oke, jadi di sini kita melakukan akses ke FTP server dari FTP client, login menggunakan user anonymous, passwordnya kosong, sudah login ke sistem, kemudian secara pasif modenya, list ini untuk melihat tadi daftar file yang ada di FTP server, kemudian ini retrieve mengambil file readme, transfernya selesai, kemudian kita keluar dari FTP-nya. Ini rangkaiannya. Setelah menerapkan pemfilteran TCP kembali pada Wireshark untuk menganalisa proses terminasi pada TCP session, pada Wireshark di sini kita bisa amati 4 paket terakhir. Ini merupakan paket terkait dengan terminasi sesi TCP. Karena TCP koneksinya adalah full duplex, masing-masing arah harus diterminasi terpisah. Kita langsung amati dari 4 paket terakhir ini. Frame 95 memperlihatkan segmen yang dikirim oleh FTP server ke FTP client terkait dengan segmen yang di dalamnya memuat flag fin ACK. Kemudian frame 96 merupakan balasan dari FTP client ke FTP server terkait dengan frame 95 tadi, yaitu berupa flag ACK. Kemudian frame 97, klien juga akan mengirimkan ke FTP server fin ACK. Selanjutnya server akan membalas di frame 98 ke FTP client ACK terkait dengan terminasi tadi. Sehingga sesi TCP sudah diterminasi antara FTP server dengan FTP client atau yang ada di VM CyberOps Workstation. Bagian kedua, mengidentifikasi file header UDP dan operasinya menggunakan Wireshark TFTP Session Capture. Di bagian kedua ini, kita akan menggunakan Wireshark untuk melakukan capture sesi TFTP dan menginspeksi file-file yang terdapat pada header UDP. Langkah pertama yaitu menjalankan mininet dan TFTPD service. Kita langsung masuk ke virtual machine CyberOps Workstation. Kemudian masuk ke menu application, terminal emulator. Kemudian menjalankan mininet dengan mengeksekusi perintah sudo spasi lab.support.file/scripts/cyberops_topo.py. Kita coba langsung. Sudo spasi lab.support.file/script/cyberops_topo.py. Muncul konfirmasi untuk menginputkan password dari user analyst yaitu CyberOps. Enter. Terlihat minitnya sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan menjalankan host H1 dan H2 pada prompt dari mininet dengan mengeksekusi perintah extem spasi H1 spasi H2. Kita coba langsung. Extem spasi H1 spasi H2. Sehingga host H1 dan H2 aktif. Oke, terlihat node H1 dan H2 extemnya sudah tampil. Berikutnya pada
terminal window H1, kita akan menjalankan tftpd server dengan mengeksekusi perintah /com/analyst /lab.support.file/script/start_tftpd.sh. Kita coba langsung. Melalui terminal dari node H1, kita eksekusi /com/analyst /lab.support/script/start_tftpd.sh. Tinggal di enter. Service tftpd-nya sudah berhasil dijalankan. Langkah kedua, yaitu kita akan membuat file untuk transfer tftp. Diawali dulu dengan membuat file text pada prompt dari terminal H1 dan ditempatkan filenya di dalam direktori /srv/tftp. Sebagai contoh, nama filenya menggunakan nama my_tftp_data. Sebagai isian, di dalam file tersebut, kita akan menggunakan perintah echo yang difungsikan untuk menampilkan teks layar. Dalam hal ini kita akan mencantumkan teks this file contain my_tftp data. Kemudian hasil eksekusi perintah echo kita redirect menggunakan tali besar untuk disimpan ke dalam file, yaitu file my_tftp_data di dalam direktori /srv/tftp. Kita langsung uji coba. Di dalam node H1, kita eksekusi echo dalam tanda petik ganda this file contain my_tftp data. Oke. Ketika ini langsung dieksekusi, akan langsung tampil ke layar. Nah, untuk itu kita akan redirect agar disimpan ke dalam file. Kita gunakan tanda redirection, tanda besar. Disimpan ke direktori srv/tftp. Kemudian kita berikan nama my_tftp_data. Kalau kita tampilkan isinya menggunakan cat/srv/tftp/my_tftp_data. Nah, terlihat isinya this file contain my_tftp data. Berarti kita sudah berhasil membuat file text dengan nama my_tftp_data yang dibutuhkan untuk contoh file transfer di dalam tftp. Berikutnya, untuk alasan keamanan dari tftp server ini, nama dari file yang menerima perlu dibuat atau sudah ada sebelumnya di host tujuan. Dalam hal ini di H2 kita akan membuat file kosong dengan nama my_tftp_data. Kita akan eksekusi menggunakan perintah touch. Touch itu perintah yang digunakan untuk membuat file kosong. Kita masuk langsung ke H2 touch spasi my_tftp_data. Kita ls, sudah terlihat ada file dengan nama my_tftp_data. Kondisi awal kita cek filenya kosong, belum ada isiannya. Langkah ketiga, kita akan menjalankan Wireshark untuk mengcapture tftp session. Jadi kita akan mengcapture tftp session menggunakan Wireshark, yaitu dengan menjalankan Wireshark di host H1 dengan mengeksekusi perintah Wireshark spasi tanda ampersand. Kita coba langsung Wireshark spasi tanda ampersand. Oke, ditunggu beberapa saat hingga aplikasi Wireshark Network Analyzer-nya tampil. Oke, sudah tampil. Berikutnya, kita perlu menyesuaikan pengaturan terkait dengan validasi checksum UDP dengan memilih menu edit, kemudian preference, kemudian masuk ke bagian protokol, dan memilih
protokol UDP, di mana salah satu parameter dari user datagram protokol adalah validate the UDP checksum if possible. Itu diaktifkan. Kita coba langsung verifikasi. Langsung masuk ke menu edit di WireShark-nya, preference. Kemudian masuk pada bagian panel sebelah kiri, protokol, tinggal di-expand. Scroll ke bawah hingga menemukan bagian UDP. Nah, kemudian pastikan validate the UDP checksum if possible ini aktif tercentang. Awalnya belum tercentang. Ini silakan dicentang. Tinggal di OK. Berikutnya kita akan mengaktifkan capture WireShark pada interface H1-ETH0. Kita coba langsung. Pastikan terpilih H1-ETH0, interface yang diaktifkan untuk operasi capture-nya. Kemudian pada bagian toolbar, diaktifkan Start Capturing Packet. Ini proses capture-nya sudah di start. Selanjutnya, melalui H2, kita akan menjalankan sesi TFTP ke server TFTP pada H1 dan mengambil file my_tftp_data. Adapun perintah yang digunakan yaitu tftp spasi 10.0.0.11 yang merupakan IP dari H1. Kemudian -c get untuk mengambil atau mengunduh file my_tftp_data. Kita langsung eksekusi di H2. tftp spasi 10.0.0.11 -c get my_tftp_data. Tinggal di enter. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Kita coba lihat isinya. Get my_tftp_data. Oke, sudah berhasil terambil. Setelah itu kita akan hentikan capture WireShark-nya. Tinggal di stop di toolbar, pilih stop. Oke. Berikutnya kita akan melakukan pemfilteran sehingga yang tampil paket capture-nya terkait dengan TFTP. Langsung saja di bagian filter kita masukkan TFTP. Tinggal di enter. Nah, di sini terlihat ada 3 paket, ada frame nomor 3, 4, dan 5 yang menyimpan capture terkait dengan sesi TFTP yang sudah dilakukan tadi. Detail informasi mengenai UDP tersedia pada bagian panel detail dari WireShark. Kita awali dulu dengan memverifikasi paket yang sudah di-capture tadi untuk datagram UDP pertama dari host komputer ke TFTP. Kita coba langsung. Nah, ini merupakan frame pertama, frame nomor 3 ini frame pertama. Terlihat di sini ada request menggunakan protokol TFTP bersumber dari IP 10.0.0.12 dengan tujuan 10.0.0.11. Kalau kita expand, terlihat TFTP menggunakan user datagram protokol dengan port sumber ketika TFTP lain komunikasi ke TFTP server menggunakan port sumber 56987 dengan tujuan port 69. 69 itu port tujuan layanan TFTP server. Beberapa informasi lain ada length, kemudian ada checksum header-nya, kemudian di bagian data UDP data, di sana ada file trivial file transfer protocol. Di sini ada opcode
read request, ada source file yang diminta, my_tftp data, dan tipenya net ASCII. Jadi UDP datagramnya terlihat serupa dengan yang ada di lab manualnya atau lab guide-nya. Ada bagian UDP header dan ada bagian UDP data. Secara lengkap, UDP datagram diagramnya meliputi UDP source port. Itu kalau kita amati kembali, kita komparasi dengan yang kita capture. UDP source port 56987. Kemudian UDP destination port yaitu 69. UDP message length, panjang pesannya, di sini ada length 32. Kemudian UDP checksum. Ya, di sini ada checksumnya. Baru datanya sendiri. Nah, UDP datanya di bagian ini. UDP data. Oke, nah, informasi detailnya meliputi source IP dan destination ditampilkan di tabel. Source IP address-nya adalah 10.0.0.12, itu sama seperti yang kita capture tadi. Ini protokolnya. Source IP 10.0.0.12, destination IP 10.0.0.11. Source port-nya untuk di layer 4 5697, 56987, kemudian destination port-nya adalah 69. Message length tadi 32 byte, jadi sama 32 byte. Checksum-nya correct. Bagaimana UDP memverifikasi integritas dari datagram? Jadi UDP memverifikasi datagram integritasnya melalui checksum. Jadi checksum dikirim pada UDP datagram dan datagram checksum nilainya dikomputasi ulang ketika diterima. Jika hasil komputasi checksum identik atau sama dengan checksum yang dikirim, maka UDP datagram diasumsikan lengkap. Oke, ini merupakan print pertama yang dikembalikan dari TFTP server. Tabelnya kita akan coba verifikasi di capture yang kita lakukan, yaitu yang bagian print kedua. Di sini terlihat source port-nya 49564, kemudian tujuannya 56987, panjangnya 45 byte, checksum-nya keterangannya incorrect, kemudian TFTP opcode data paketnya, source file yang diminta tadi, dan bloknya, baru datanya di bagian bawah. Kalau kita komparasi dengan yang ada di tabelnya, source IP 10.00.11, di sini juga menggunakan alamat yang sama, source address-nya 10.00.11, tujuannya 10.00.12, nomor port sumber tadi sudah disampaikan 49564, tujuannya 56987. Panjang pesannya 46 byte, di sini panjang pesannya adalah 45 byte. Kemudian UDP checksum. Nah, sini sudah ada juga checksumnya. Yang perlu mendapat perhatian ketika datagram UDP dikembalikan memiliki source port UDP yang berbeda. Namun source port ini digunakan sebagai reminder dari transfer TFTP. Karena tidak tersedia koneksi yang reliable, hanya port sumber asal yang digunakan
untuk memulai sesi FTP. Digunakan untuk memelihara transfer TFTP. Yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan UDP checksum, keterangannya incorrect. Hal ini disebabkan karena UDP checksum offload. Berikutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu melakukan clean up. Yaitu kita akan melakukan shutdown dan clean up mininet dengan mengeksekusi perintah quit di from mininet. Kita coba langsung. Quit. Ya, sudah dihentikan host-host yang terlibat. Kemudian pada from terminalnya kita eksekusi sudo spasi mn spasi -c untuk melakukan clean up proses yang dijalankan oleh mininet. Sudo spasi mn spasi -c. CyberOp passwordnya. Oke, sudah di clean up, sudah selesai clean up-nya. Pertanyaan refleksi di lab ini memberikan kesempatan untuk menganalisa operasi dari protokol TCP dan UDP melalui sesi capture FTP dan TFTP. Bagaimana TCP mengelola komunikasi yang berbeda daripada UDP? TCP mengelola komunikasi yang jauh berbeda dibandingkan dengan UDP karena kehandalan dan jaminan pengiriman yang dibutuhkan oleh TCP sehingga memerlukan kontrol terhadap jalur komunikasi. UDP memiliki overhead dan kontrol yang lebih sedikit dan protokol di lapisan atas harus menyediakan beberapa jenis kontrol terkait dengan acknowledgement atau tanda terima. Kedua protokol menyediakan transport data di antara klien dan server menggunakan protokol di lapisan aplikasi. Dan masing-masing sesuai dengan protokol di lapisan atas yang didukung oleh kedua protokol tersebut. Demikian lab ini, terima kasih.